Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kami selaku kelompok 1 akan menampilkan presentasi bahasa Indonesia tentang ejaan bahasa Indonesia yang mencakup pengertian, ruang lingkup, penulisan huruf dan kata. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Tira Septiani, yang kedua ada Siti Rahma Suci Aulia, yang ketiga ada Sofia Khairunisa, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rizana Vitasari. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai presentasi. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Sofia Khairunisa dengan nomor MPM 2050630. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang yang ditulis dengan pelantara lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata kalimat dalam tulisan dan penggunaan tanda baca. Menurut Tasai tahun 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Selanjutnya ada macam-macam ejaan. Ejaan ada dua macam, yakni ejaan penentis dan ejaan ponenis. Ejaan penentis merupakan ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa dengan huruf, serta mengukur dan mencatat dengan alat pengukur bunyi bahasa. Maksudnya diagram. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangannya antara lain, yang pertama ada ejaan Ophügsen pada tahun 1991. Yang kedua ada ejaan Soewandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Yang ketiga ada ejaan Pembaruan Bahasa Indonesia atau ejaan Prijono Katopo pada tahun 1956. Yang keempat ada ejaan Melindo Melayu Indonesia pada tahun 1959. Yang kelima, ada ejaan baru Bahasa Indonesia atau ejaan Bahasa Indonesia LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, pada tahun 1966. Yang keenam, ada ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan, EYD, pada tahun 1972. Selanjutnya, ada sejarah perkembangan ejaan. Yang pertama, ada ejaan Panofhuisjen. Ejaan ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1991. Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut bahasa Melayu, bisa ditebak dari namanya. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. van Ophuisjen dan dibantu oleh Engkau Nawawi, Gelar Soetan Mawor, dan Muhammad Taib Soetan Ibrahim. Yang kedua, ada ejaan Soewandi. Ejaan ini menggantikan ejaan Panofhuisjen setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Ejaan ini dikenal juga sebagai ejaan Republik. Pembaruan dari ejaan Soewandi terletak pada penggunaan diftong, gabungan dua huruf vokal OE, yang diganti menjadi huruf U dan dihapuskan tanda apostrof. Tanda apostrof ini diganti menjadi huruf K atau tidak ditulis sama sekali. Contohnya, malum jadi maklum, pajoeng jadi pajung, soejin jadi sujin. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Suci Aulia, NPM 205060022. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang sejarah perkembangan ejaan, yaitu yang ketiga, ejaan pembaruan. Melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan tahun 1954, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Suswandi disempurnakan. Pembaharuan yang disarankan panitia yang diketuai Prijono dan Eka Topo antara lain membuat standar satu fonem, satu huruf, dan diftong AI, AU, dan OI dijeda menjadi AY, AW, dan OY. Selain itu, tanda hubung juga tidak digunakan dalam kata berulang,
yang memiliki makna tunggal seperti kupu-kupu dan alun-alun. Nomor 4 yaitu ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Penyusunan ejaan ini disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu, yang dalam hal ini adalah Malaysia. Perubahan yang diajukan dalam ejaan ini jauh berbeda dari ejaan pembaharuan. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan kedua negara Indonesia dan Malaysia, karena bahasanya hampir sama. Tapi ejaan itu pun gagal diresmikan akibat ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia pada saat itu. Yang kelima adalah ejaan LBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Ejaan ini bisa dibilang adalah lanjutan dari ejaan Melindo. Panitia masih campuran antara Indonesia dan Malaysia, dibentuk pada tahun 1967. Isinya tidak jauh berbeda dari ejaan yang disempurnakan. Hanya ada perbedaan di antara kaidahnya saja. Adapun huruf vokal dalam ejaan ini terdiri dari I, U, E, O, A. Dalam ejaan ini, istilah-istilah asing sudah mulai diserap seperti ekstra menjadi ekstra, kalb menjadi kalbu, gorila menjadi gerilya. Yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Di antara deretan mantan ejaan di atas, EYD ini paling awet. Ejaan ini mengatur secara lengkap tentang kaidah penulisan bahasa Indonesia, antara lain tentang unsur bahasa serapan, tanda baca, pemakaian kata, pelafalan huruf E, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan cetak miring. Selain itu, huruf F, V, Q, X, dan Z yang kental dengan unsur bahasa asing resmi menjadi bagian bahasa Indonesia. Materi selanjutnya adalah ruang lingkup ejaan yang disempurnakan EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek, yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu mengenai penjelasan ruang lingkup yang disempurnakan atau EYD. Yang pertama ada pemakaian huruf. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD dikenal paling banyak menggunakan huruf abjad. Sampai saat ini, jumlah huruf abjad yang digunakan yaitu sebanyak 26 buah. Pemakaian huruf ini terdiri atas yang pertama ada huruf abjad, yang terdiri atas huruf A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal, yang terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Yang ketiga ada huruf konsonan. Yang keempat ada huruf diftong yang dilambangkan dengan I, Au, dan Oi. Yang terakhir ada gabungan huruf konsonan yang terdiri atas eng dan nye. Selanjutnya yang kedua ada penulisan huruf yang terdiri atas yang pertama ada huruf kapital. Huruf kapital ini merupakan huruf besar atau huruf yang berukuran lebih besar dari huruf biasanya. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Yang kedua ada huruf miring. Huruf miring ini merupakan huruf yang dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang terakhir ada huruf tebal. Huruf tebal ini merupakan huruf yang dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang ketiga ada penulisan kata, yang terdiri atas kata dasar. Kata dasar ini merupakan kata yang menjadi dasar bentukan kata yang lebih besar. Yang kedua ada kata turunan. Kata turunan ini merupakan kata dasar yang mendapat imbuhan baik berupa awalan, sisipan, akhiran, maupun gabungan kata. Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ini merupakan bentuk yang mengalami perulangan, seperti kata-kata anak-anak, terus-menerus, dan masih banyak lagi. Yang keempat ada gabungan kata. Gabungan kata ini merupakan kata lain dari frasa yang memiliki pengertian penggabungan dua kata atau lebih, yang menduduki suatu fungsi jabatan dalam kalimat yang bersifat non-prediktif. Yang kelima ada suku kata atau pembegalan kata. Suku kata ini merupakan unit pembentukan kata yang tersusun dari suatu
fonem atau urutan fonem. Yang terakhir ada kata depan. Kata depan ini merupakan kata yang merangkaikan kata-kata baik kalimat dalam biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Nah, selanjutnya ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang selanjutnya ada singkatan dan akronim, yaitu kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata. Dan yang selanjutnya ada angka dan lambang bilangan, suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Dan yang selanjutnya ada kata ganti, jenis kata ganti yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Dan yang selanjutnya ada kata sandang, kata yang tidak memiliki arti tapi menjelaskan nomina. Lalu ada ruang lingkup yang disempurnakan EYD. Yang keempat yaitu pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Dan yang selanjutnya ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti force majeure, de facto, de jure, dan exploitation, de ihome par ihom. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Dan yang kedua, ada unsur asing yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami harap dari materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan kata, dan apabila masih ada yang belum dimengerti, kami persilakan untuk bertanya dalam sesi tanya jawab. Sekian presentasi kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.